Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristen Rospati Kawa dengan NIM 2156-2004 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya di sini mau menyelesaikan tugas interpersonal dan anti korupsi mengenai bagaimana mahasiswa mendukung pendidikan anti korupsi di perguruan tingginya. Berikut penjelasannya. Cekidot. Pokok isian materinya, materi yang mendukung pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi meliputi ada yang pertama, pengertian korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua, nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Isi materi pada poin pertama, yaitu pengertian korupsi dan perilaku koruptif. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, sedangkan perilaku koruptif adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan transparansi. Korupsi sendiri ada 3 poin pengertiannya. Yang pertama, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, korupsi dapat berupa penyuapan, manipulasi, atau perbuatan curang lainnya. Yang ketiga, korupsi dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, kesejahteraan negara, dan kepentingan umum. Sedangkan perilaku koruptif itu ada 3 juga. Yang pertama, perilaku koruptif adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan transparansi. Yang kedua, perilaku koruptif dapat berupa pelanggaran lalu lintas, mencontek, atau kebiasaan terlambat dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, perilaku koruptif dapat menjadi potensi seseorang dapat melakukan korupsi kelak. Isi materi pada poin yang kedua yaitu nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan, meliputi yang 1. Kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun integritas. Mengajarkan kejujuran dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti tidak berbohong dan mengakui kesalahannya. Yang kedua, keadilan. Menghormati hak orang lain dan tidak mengambil hak apa yang bukan milik kita adalah wujud keadilan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hukum. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah kualitas dari seseorang yang mencerminkan kejujuran, ketulusan, dan konsisten dalam berperilaku. Sesuai dengan nilai-nilai moral, individu yang berintegritas tidak akan mudah tergoda untuk melakukan tindakan tercela seperti korupsi tadi. Isi materi poin yang ketiga yaitu dampak korupsi dalam berbagai aspek kehidupan ada 4. Yang pertama, penurunan integritas dan reputasi. Yang kedua, merosotnya mutu pendidikan. Yang ketiga, kerugian finansial dan ekonomi. Yang keempat, tidak ada keadilan sosial di dunia pendidikan atau dimanapun. Isi materi poin yang keempat yaitu peran perguruan tinggi dalam memberantas korupsi antara lain. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan. Yang ketiga, menanamkan rasa nasionalisme dan kesadaran hukum. Yang keempat, mengajak mahasiswa untuk turun ke masyarakat dan melakukan penyuluhan bebas korupsi. Yang kelima, mengawasi mahasiswa dalam berorganisasi untuk menghindari godaan korupsi. Isi materi yang kelima, yang terakhir, yaitu peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi karena dapat menjadi pemimpin gerakan anti korupsi. Mahasiswa dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, workshop, dan pembentukan unit kegiatan mahasiswa UKM anti korupsi. Peran lainnya yaitu yang pertama, mensosialisasikan bahaya korupsi ke rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Yang kedua, menerapkan nilai agama dan etika untuk membentuk karakter anti korupsi. Yang ketiga, memberikan masukan untuk meningkatkan kebijakan pemerintah lewat forum-forum, debat, atau lewat media sosial pemerintah. Sekian penjelasan materi mengenai peran mahasiswa dalam mendukung pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Dari saya,
Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.